ada di tempat ini untuk mengikuti pertemuan bersama penjabat Bupati Sorong beserta Forkopimda. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan ada dalam doa, dan doa ini kami persilakan kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian aspirasi dari. Kenapa harus kami melatih? Kami tidak punya dulu diskusi. Kenapa? Kami dari tahun ke tahun tidak ada perhatian penuh untuk kami yang dari Saitu Timur. Betul! Kalau memang kami bangun kami berdasarkan dana APBN dari desa. Tahu perumahan yang kami lihat memang berdasarkan anggaran dana dari pemerintah pusat, dana desa. Sepakat tak? Saya kami minta kepada Bapak pejabat Bupati Kabupaten Sorong, kami terima kasih banyak sudah hadir beserta kepala-kepala dinas terkait. Inilah kami kehidupan kami di Saitu Timur. Kenapa kami melakukan aksi ini? Poin pertama terkait dengan honorer. Pengangkatan di 30 distrik di Kabupaten Sorong, termasuk kami di Saitu Timur, kami sudah melakukan seleksi berkas. Kami kalau uang kami bantu pemerintah distrik. Pemerintah distrik suruh kami kasih uang untuk menunjang terus kita punya berkas. Tapi sampai saat ini tidak ada satu putar daerah pun yang terus. Tapi kami ketika kami fasilitas pemerintah baik itu sekolah, puskesmas maupun sekretariat distrik. Kami masih pakai sekretariat distrik. Kemarin pemilihan Doni Kamuru tahun 2017, kami di Saitu Timur distrik nomor 2 100%. Kami 100%. Saya mau bilang masyarakat, teman-teman, tokoh perempuan, tokoh gereja, saya atas tokoh pemuda di Saitu Timur. Saitu Timur kepada penjabat Bupati Sorong. Bupati sebelah kiri. Pak Bupati izin sebentar. Provinsi Papua Barat Daya. 6 butir aspirasi masyarakat distrik Saitu Timur. Yang pertama kami masyarakat distrik Saitu Timur mengancam semua tindakan yang dilakukan oleh Kepala Distrik Saitu Timur terkait pengalaman honorer yang dilakukan oleh Kepala Distrik Saitu Timur terkait tidak melihat masyarakat distrik Saitu Timur membawahi 6 kampung. Kedua, mengikuti dengan tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan honorer bagi kami distrik Saitu Timur. Yang ketiga, kami masyarakat distrik Saitu Timur yang bergabung di dalam tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh gereja dengan tegas kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Sorong dan Kabak Kepegawaian segera mengangkat honorer di distrik Saitu Timur pada tahun 2023. Keempat, kami menyatakan mengangkat. Kami ulangi. Keempat, kami masyarakat distrik Saitu Timur
dengan tegas apabila kami tidak dapat diangkat menjadi tenaga honorer seperti yang terjadi di distrik-distrik lain yang ada di pemerintahan Kabupaten Sorong. Maka kami nyatakan sikap dan menolak dengan tegas, tidak mengikut terlibat dalam peserta demokrasi 2024 mendatang. Yang kelima, kami masyarakat 6 kampung distrik Sayosha Timur dengan tegas meminta kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Sorong untuk segera menggantikan kepala distrik Sayosha Timur sebelum pesta demokrasi. Keenam, kami masyarakat distrik Sayosha Timur menyatakan sikap kepada PJ Bupati Kabupaten Sorong apabila dari ke-6 poin ini tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan baik, maka kami dengan tegas tidak mengikuti pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024. Demikian aspirasi kami. Tuhan lihat keadilan ini bagi kami suku Moi bagian. Saya sebagai generasi kita menghadapi perhatian khusus dari pemerintah distrik maupun pemerintah kabupaten. Tuhan, kami punya hak yang sama. Tepat di kampung Sailala. Iya. Pagi ini saya menyapa semua Bapak Doran, Mama Doran, dan anak-anak Doran semua yang saya cintai dan saya banggakan. Punya 6 kepala kampung dan seluruh aparatnya. Ketua PHFD dan seluruh warga jemaatnya. Juga yang saya banggakan, saya kasihi tokoh pemuda, tokoh masyarakat di kampung Sailala distrik Sayosha Timur. Kami lewat melintas jalan tidak ada hambatan. Ini tanda baik. Amin. Karena apa? Doa-doa yang tulus dari saya punya masyarakat yang biasa-biasa. Doanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Saya dengan teman-teman ini semua telah mengikuti peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di sini atas nama seluruh masyarakat. Dan inilah juga bagian dan ini juga waktunya untuk masyarakat di sini harus menyampaikan isi hatinya secara terbuka. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang saya hari ini adalah perjalanan yang sangat lengkap. Saya dengan rombongan ini. Sepanjang saya menjadi PJ di Kabupaten Sorong. Selama ini ada ke beberapa tempat, tapi masih setengah-setengah. Tidak lengkap seperti hari ini. Puji Tuhan. Saya datang di waktu lalu di bulan September yang air naik sampai tutup jalan itu. Kali Biru. Sampai saya suruh harus dari Badan Bencana dari Nasbau untuk harus bikin rakit. Saya tiba hari itu tepat siang hari. Dan saya tiba pas hujan. Jadi saya menggunakan 2 kali dengan rakit. Pertama ada rakit yang besar yang di Kali Biru, Pakis.
Ya, dan yang kedua yang masuk kampung. Ya, lalu saya dengan Pak Kapolres, kami dua dari sana dengan motor. Yang kedua Pak Kapolres ada di belakang Kapolres yang mantan Kapolres, yang sebelum beliau berganti atau ganti beliau. Kemudian sampai di situ. Kejahatan manusia karena merusak lingkungan sehingga terjadi seperti ini, ampuni kami. Dan tahan hujan dan hadirkan damai sejahtera bagi kami masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya distrik Sayosa Timur dan Sayosa pada umumnya. Akhirnya apa, lewat 3 hari hujan stop. Percaya dong? Waktu itu kan tidak lama loh. Ya. Yang gunakan sikap 6 poin. Ya. Yang pertama, saya bicara untuk 6 pernyataan ini, nanti arahan dari Pak Kapolres, arahan daripada Andi, masing-masing bicara paling ya 5 menit, ya. Terus Pak Wakil Rakyat baru bicara 5 menit juga. Ya, nanti juga Pak Kapolres juga sampaikan. Karena ini kamu tinggal di perbatasan antara Maibrat dengan Kabupaten Sorong. Betul. Dengan tenaga honorer. Ya, tadi belum dijelaskan secara rinci berapa tenaga honorer di distrik. Lalu kapan sudah mulai melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer. Terus mekanisme waktu pengusulan untuk ke BKDU terkait dengan data tenaga honorer di tingkat distrik. Lalu yang berikut mekanismenya bagaimana, sehingga ada yang terakomodir, ada yang tidak terakomodir. Ya kan? Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan nanti saat ini Pak Kabit rapat dengan semua OPD untuk mendata kembali seluruh tenaga honorer daerah di OPD maupun juga di tingkat distrik. Betul kan Kepala Bidang? Baru saya setting punya mana? Nanti kakak jawab. Atau kakak dengar? Oke, siap. Iya dong? Itu budaya begitu. Nanti kami akan jelaskan. Yang pertama terkait dengan tenaga honorer. Saya mau tanya, tenaga honorer di distrik Salawati, Sayosa Timur ini ada berapa orang yang sudah selama ini sudah melaksanakan tugas? Bapak setengah. Bapak setengah. Sudah, ya. Oke. Tapi adakah terdapat beberapa pegawai honorer yang selama ini kerja di kantor distrik? Tahun-tahun yang lalu, sebelum kakak jadi PJ, kan sudah ada pendataan, sudah ada pengiriman data-data honor ya, ataupun juga ada yang sudah pengangkatan SK Bupati, SK Pimpinan OPD dan SK Kepala Distrik tentang pengangkatan penunjukan tenaga honorer. Tetapi itu tentunya harus berdasarkan kemampuan APBD yang ada di tingkat distrik untuk membayar belanja pegawai. Kalau ada yang menganggap bahwa harus jangan dari tenaga honorer atau punya keinginan, tentunya mungkin pertimbangan yang lain adalah dari BKD maupun juga dari kepala distrik, bukan hanya Sayosa saja, hampir semua kepala distrik, karena menyangkut APBD yang tersedia untuk belanja pegawai, baik nanti untuk pembayaran gaji pegawai ASN maupun yang non ASN, termasuk yang honor itu. Kalaupun mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mungkin ada yang mengetahui bahwa ada honor yang sudah ada data pegawai honor yang ada di sini yang mungkin sudah dikirim ke pemerintah, dalam hal ini ke Bupati melalui BKD. Nanti kami akan cross check. Ya, nanti kami akan cross check. Kebetulan karena Kepala Bidang ada, beliau pasti tahu. Tapi nanti
kami akan pulang dari sini setelah terkait dengan aspirasi menyangkut honor ini, kami akan rapat internal lagi. Kami akan menyampaikan apa yang menjadi hasil keputusan pemerintah yang tentunya mendengar dari BKD dan OPD terkait dan juga para asisten dan staf ahli. Secara diam-diam. Betul. Pulau distrik mana dengar? Dengar. Sudah, dia harus keputusan punya kewenangan lagi. Putus. Halo. Kamu duduk tenang. Adat ketoran itu mengajak kita untuk saling menghormati dan menghargai. Ya, saya sepakat. Jadi begini, tadi laporan dari adik-adik saya, pembangunan yang ada di sini apa dengan dana desa. Saya dana desa itu memang harus begitu. Kepala kampus, saya terima kasih untuk murah nih. Ya, betul. Dan itu harus jadi suri teladan. Dan bangun keterbukaan, bangun komunikasi. Bahwa ini kita orang punya kain timur ini ada 2 ini. Bagaimana atau keladi ini ada 5 ini. Bagaimana caranya tolong bagi untuk kita makan sama-sama. Itu ya betul. Kamu rencanakan sendiri, kamu programkan sendiri, kamu laksanakan sendiri dan kamu pertanggungjawabkan sendiri. Ingat, dana kampung hari ini menjadi masalah. Kepala Pak Kapolres ini sudah tangani masalah kepala kampung. Kepala distrik juga. Saya mau tanya, kalau kamu masih bicara saya keluar jalan. Saya pulang tapi kau menangis ya. Oke. Jadi yang pertama kasih waktu untuk kami untuk kembali bahas dan rapat bersama-sama terkait dengan terkait dengan honor di di distrik Sayusa Timur. Nanti Pak Kepala Distrik, Pak Kepala Bidan hanya dengar saja. Dia telah jelaskan, nanti kalau jelaskan itu panjang. Nanti hanya dia bilang masing-masing distrik itu seperti ini. Nanti hal lain nanti kita yang atur kebijakan. Yang saya harapkan adalah, yang kami pemerintah harapkan adalah sekarang adik-adik yang sekarang sudah selesai pendidikan sarjana, kamu pulang ke kampung ini harus pakai otakmu, pakai hatimu untuk bantu masyarakat di sini untuk nyusun, sumbang pikiran untuk bangun kampung punya distrik dan kampung di sini. Kalau kamu mengkritisi pemerintah itu saya sependapat. Tapi harus kritik itu harus disertai dengan solusi. Pikiran-pikiran jalan keluar yang kita bersama-sama kita laksanakan bersama. Jangan pandai menunjuk tapi 4 jari itu menunjuk kepada kita sendiri. Nah, itu. Jadi saya berharap kepada adik yang bagus, yang baik, yang sudah selesai pendidikan mulai dari luar Papua, yang ada di Papua, yang ada di Sorong, kamu pulang di sini bantu masyarakat di sini untuk kerja, bantu untuk pendamping, dana kampung, walaupun tidak dikasih gaji, tapi sumbanglah ilmumu itu kepada kampungmu dan masyarakatmu. Gitu. Yang berikut, kita rencana Pak Kepala Bidan tahun ini ada formasi pegawai kan? Umum, ya, ada ya. Iya, kalaupun nanti ada, kita akan umumkan secara terbuka. Kamu ada yang sudah tamat sarjana ini, mungkin juga yang SMA, silakan kamu siapkan diri untuk nanti ikuti semua tes proses tahapannya. Ikut tes, karena memang sudah lama ya. Berapa tahun terakhir ini belum ada penerimaan pegawai. Jadi kalau kamu berdoa, adik-adik dengan kamu berdoa supaya mudah-mudahan tahun ini kalau ada formasi atau tahun depan ada formasi, kita buka untuk umum dan kamu ikut tes. Itu ya dapat kami sampaikan. Ya.
Tenaga harian lepas itu karena kepentingan organisasi di distrik maupun di OPD itu dipandang perlu untuk mengangkat pegawai yang punya sumber daya, punya kemampuan kompetensi tertentu untuk bantu OPD itu melaksanakan tugas tertentu, dikontrak hanya selama 12 bulan. Setelah itu tidak lagi diangkat atau diperpanjang, bahkan tidak dipakai lagi. Tapi ada tenaga honorer yang tenaga harian lepas itu tergantung kegiatan itu. Kalau misalnya 3 bulan kegiatan, misalnya ada pengawasan kegiatan apa, bikin penelitian kegiatan apa, dia itu hanya dikontrak bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tenaga honor daerah ini dikontrak selama 12 bulan. Bisa diangkat kembali, diperpanjang, bisa saja tidak diperpanjang kembali. Dan itu sudah kita lakukan di OPD. Begitu. Sedangkan yang kita prioritas hari ini adalah pegawai kita yang adalah suster, mantri, dan guru. Ya, itu yang kita prioritaskan untuk pegawai apa namanya? Bukan P3K, itu kan mereka umur yang di atas. P3K. Itu kan umur. Umur juga. Tapi juga bawah berarti. Ya, itu maksud saya. Jadi macam guru-guru kita yang mengabdi di sini, tenaga puskesmas kita yang mantri, suster, orang bidan, nanti sini yang sudah lakukan masa depan generasi kita dan kesehatan kita sendiri. Cuma sayangnya adalah terkait dengan masalah yang terjadi di Sayosa Timur, saya belum pernah didatangi atau dihubungi oleh tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat di sini untuk mau berdialog. Tetapi ini aksi dilakukan secara spontan. Mungkin saja karena ada masalah-masalah yang lalu. Benar. Tapi kamu sudah tahu toh, dengar juga KKPD ini orangnya welcome. Kamu pakai satu mobil datang saja terus bilang gini, kakak kami minta waktu 20 menit kami mau bicara. Apa maksudnya? 1 ini, 2 ini, itu dilakukan beberapa distrik. Tapi sekarang kamu sudah lakukan pemalangan sekolah, dan anak-anak mau lagi ulangan. Itu. Dan ujian. Kamu berdosa. Iya. Kalau kamu datang ketemu saya di kediaman, bilang saja di pos, bilang kami dari Sayosa Timur mau ketemu Bapak PJ. Dan lapor saya, pasti saya akan bilang suruh naik. Ya itu selalu saya lakukan. Tapi yang saya kesalkan, kenapa kamu telah datang ketemu saya terus kamu mulai parang baru minta PJ turun di sini. Tapi bagus juga biasa datang ke bahasa tahun ini. Iya dok? Ya kamu tahu kan emosi saja, bukan kalau maksud nggak bikin baru PJ datang ada di pikiran toh. Gitu. Oke, jadi yang berikut hari ini pernyataan sikap sudah diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini PJ Bupati dan Forkopimda dan juga pimpinan OPD teknis dan saksi oleh kita semua. Setelah pertemuan ini, ya nanti arahan Pak Kapolres, arahan Pak Dandim, Kapusbin dan DPR, kita sama-sama akan ke sana dan palang itu dibuka. Nanti kalau ke depan apa-apa, kalau kamu marah saya. Siapa suruh saya lagi duluan dari kamu yang ada. Jadi kakak ya biar memarah, kamu mau cemok kenapa? Nah, jadi anak-anak kita besok mau sekolah hari Senin dengan puskesmas lain kita hari ini kita buka. Lalu apa yang disampaikan terkait dengan aspirasi harapan ini? Ya sudah, 1 honor daerah itu kami terima hari ini dan kami akan bahas pada minggu besok. Yang kedua, Pak Kadis PU beri respon dulu. Jalan yang tadi kita lewat rusak Pak. Menyampaikan sedikit tentang progres pembangunan yang dilakukan di distrik Sayosa, distrik Sayosa Timur, dan juga Gunung dan
tahun 2022 kemarin kita membangun dan menyelesaikan pembangunan jembatan Sayosa yang merupakan juga salah satu akses penting yang kita lewati yang selama ini kita sering terkendala di situ, apalagi kalau juga musim hujan banjir. Masih ada 2 PR kami yang akan kami turunkan programkan untuk berikutnya, yaitu Kali Pakis tadi dan Kali Biru untuk jembatannya. Kemudian untuk jalannya ya ada beberapa 3 atau 4 titik tadi yang rusak berat, mungkin dalam waktu dekat kita perbaiki, utara dan luar. Mengupayakan untuk lanjutan jalan cor yang ibu-ibu mama. Jadi setiap tahun juga ada program pengecoran jalan lanjutan dari Sayosa menuju ke Selala. Mungkin itu yang menjadi target utama kami dalam 2 tahun ini, dari Sayosa tadi sampai ujung beton sampai di Selala ini sudah bisa tersambung dengan jalan beton. Ya. Itu saja Pak PJ Bupati yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Pelihara ditimbun dengan material ambil dari Sorong sampai ambil dari Maibrat sana, ini tidak akan tahan semua karena trek kayu masuk ke luar. Tolong supaya jaga itu. Jadi kalau sementara masih dikerja, jangan jual kayu. Tunggu dulu nanti 1 tahun kah jalan itu padat kayak baru bisa kendaraannya masuk. Begitu. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih.